Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Julia Wafa. Dan saya Mas Tiana. Kali ini kami berada di Dusun Sepatabasalah, Kecamatan Liboro, Kabupaten Polewali Mandar. Dan di sini kami akan mengunjungi salah satu pembuat sutra mandar yang dikenal sebagai Lipak Sakbe di daerah ini. Langsung saja yuk. Terima kasih. Tahu nggak sih, Lipak Sakbe merupakan salah satu tradisi budaya mandar yang diyakini telah ada sejak abad ke-16. Jadi di sini kita akan melihat proses pembuatan Lipak Sakbe. Kemudian pada proses ini dinamakan sebagai sumau, yaitu mengatur benang lungsi. Kemudian pada sumau ini membutuhkan tempat yang dinamakan sebagai sautan. Sautan dibuat di bawah kolom-kolom rumah. Ini sangat memungkinkan karena rumah-rumah mandar adalah rumah panggung. Sautan dibuat di antara tiang-tiang kolom rumah yang biasanya terbuat dari bambu dan pelepah daun rindia yang disebut gama di daerah ini. Ini merupakan hasil dari sumau. Kemudian, proses selanjutnya yaitu manete. Pada sumau terdapat beberapa alat seperti susu ale yang berfungsi sebagai alat yang mengaitkan ale atau benang. Alat inilah yang ditarik saat menenun. Kemudian aweran yang berfungsi sebagai alat pengantara atau pemisah antara benang lungsi bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya yaitu suru yang berfungsi sebagai alat penjepit serta pemisahan lembaran benang lungsi. Kemudian galendrong yang berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk menggulung benang yang dikeluarkan dari royang atau ayunan. Unusan berfungsi untuk menggulung benang masuk dalam papamalingan. Talutan berfungsi sebagai pengikat pinggang bagian belakang penenun. Pasa merupakan tempat memasang pinggiran ujung benang lingsi yang sekalian untuk menggulung hasil tenunan. Kemudian panete berfungsi sebagai alat untuk menyusun, mengatur, dan menindis bedang pakan. Ale berfungsi sebagai alat untuk memisahkan lembaran benang lungsi antara satu dengan lainnya. Pamalu berfungsi untuk menggulung atau tempat menggulung benang lungsi yang sudah selesai diatur atau disau. Kemudian patako yang berfungsi untuk mengikat atau tempat mengikat ujung pinggiran benang lungsi. Menenun atau manete merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu daerah Mandar. Bukan hanya sekadar kegiatan, mereka juga melakukan ini sebagai mata pencarian tambahan guna membantu suami dan keluarga mereka. Lipak Sakbe Mandar atau sarung sutra Mandar sepintas memiliki persamaan dengan kain sutra daerah lain, tapi di setiap jenis dan ciri khas khusus, yakni dari segi corak atau sering disebut dengan sure ataupun bunga, dan cara pembuatannya yang membuatnya kenal ke daerah sekitarnya, seperti ke daerah Bugis dan Makassar. Kain tenun Lipak Sakbe memiliki dua jenis motif. Pertama adalah motif sure yang merupakan garis geometri sederhana yang memiliki makna khusus. Garis vertikal menggambarkan hubungan antara rakyat dan pemimpin, sedangkan garis horizontal menggambarkan hubungan antar sesama manusia. Kedua adalah motif bunga yang merupakan pengembangan dari motif sure dengan penambahan beberapa dekorasi seperti flora maupun fauna. Posisi coraknya itu tidak sembarangan karena penciptaan motif atau sure ataupun bunga punya peruntukan masing-masing berdasarkan standar ekonomi, sosial budaya, agama, dan juga strata sosial seseorang. Proses pembuatannya sendiri memakan waktu 1 pekan hingga bulanan, tergantung dari motif dan besar ukuran sutra Mandar itu.
Untuk melestarikan lipak sakbe, para orang tua panete atau pembuat serung tenun mengajarkan kepada anaknya sejak dini cara manete atau menenun yang dimulai dari sumau. Jadi guys, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri. Salah satunya yaitu tenunan sarung sutra atau lipak sakbe Mandar. Ini sangat memerlukan perhatian kita semua, baik pada tataran infrastruktur lama, mengembangkan musik baru, mempromosikan, dan yang tak kalah pentingnya adalah pembinaan dan dukungan kepada para penenun. Peralatan modern dan tenunan tradisional harusnya dapat hidup berdampingan tanpa mematikan yang lain, karena masing-masing dari mereka memiliki nilai tersendiri. Kemudian untuk mewujudkan itu, maka diperlukan adanya dukungan dari kebijakan para pelaku kebijakan. Sekian vlog kami hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube kami ya guys. See you next time and thanks for watching. Bye-bye!